Haleluya. Puji Tuhan saudara. Sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan. Sekali lagi saya yakin dan percaya semua kita sudah dipuaskan, sudah disegarkan, sudah dikuatkan lewat pujian penyembahan kita, lewat hadirat Tuhan yang kita rasakan waktu kita memuji menyembah Tuhan sebentar tadi. Amin. Mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hati dan pikiran kami, bicara kepada kami, nyatakan isi hati-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami perlu firman-Mu, kami butuh firman-Mu lebih daripada segala sesuatu. Berkati kami, urapi kami semuanya Tuhan. Biar lewat kebenaran firman-Mu hari ini, yang lemah Kau kuatkan hari ini, yang jatuh Kau angkat, yang sudah jauh Kau bawa kembali mendekat Tuhan. Kau yang buta rohaninya dicelikkan Tuhan, yang bersusah hati dihiburkan. Kami cinta firman Tuhan, kami percaya firman Tuhan, kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan sharing firman Tuhan dari kitab Roma. Mari saudaraku cepat-cepat saja kita buka kitab Roma pasal yang ke-12, mulai dari ayat yang ke-9 sampai ayat 12 saja. Saya percaya pasal ini mungkin sudah sering saudara dengar, tapi biarlah firman Tuhan selalu mengingatkan kita, mengajari kita, menasihati kita, mengarahkan kita, sehingga hidup kita senantiasa ada di dalam koridor Tuhan. Amin. Pastikan saudara Alkitab saudara ada di tangan saudara ya. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai 12. Saya akan bacakan bagi kita semua. Saudara boleh ikuti di Alkitab saudara masing-masing. Dari judulnya dikatakan di sini, nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang akan kita sharingkan malam hari ini. Bapak Ibu yang diberkati, saudara-saudariku, saya berikan temanya seperti judulnya aja, yaitu nasihat untuk hidup dalam kasih. Nah, kita perlu nasihat. Kita setiap hari, setiap saat sebagai anak-anak Tuhan kita butuh yang namanya nasihat. Apalagi nasihat itu dari firman Allah, dari Tuhan sendiri. Kita butuh pengarahan dari Tuhan. Kita butuh tuntunan pimpinan dari Tuhan, supaya kita tidak salah menjalani hari-hari kita, supaya kita menjalani hari-hari kita dengan baik dan benar. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai saksi-saksi Tuhan, sebagai teladan bagi dunia ini, saudara. Tadi dikatakan nasihat untuk hidup dalam kasih. Nah, jadi ada caranya, ada peraturannya, ada ada pengarahan dari Tuhan. Bagaimana sih sebenarnya kita hidup di dalam Tuhan, di dalam kasih itu di dalam Tuhan ya. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita tidak boleh sembarangan ya, karena kita punya Bapa, kita punya Tuhan yang baik dan benar. Nah, ayat 9 dikatakan di sini begini, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ini sudah berapa kali saya sampaikan sebenarnya ya di gereja kita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Nah, saya juga nggak tahu gimana sih orang yang pura-pura gitu ya. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Nah, kalau saya renungkan, kalau kita balikkan misalkan, berarti kasih yang tidak pura-pura itu adalah orang atau kita sebagai anak Tuhan, hidup kita itu jauh daripada hal-hal yang jahat. Nah, begini, yang saya dapatkan begini, tanda atau bukti bahwa kita memiliki kasih atau hidup kita di dalam Tuhan sebagai anak Tuhan, yaitu kelihatan dari perbuatan kita. Tandanya bahwa kita hidup di dalam Tuhan. Ciri-cirinya, tanda buktinya bahwa kita ini sebagai anak Tuhan, hidup kita hidup di dalam Tuhan, mengakui sebagai anak Tuhan. Tandanya itu hidup kita itu jauh daripada hal-hal yang jahat, jauh daripada hal-hal yang dosa, jauh daripada kelakuan atau perbuatan-perbuatan yang tidak menyukakan hati Tuhan. Itulah tandanya bahwa kita hidup di dalam kasih Tuhan. Makanya dia bilang, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Maksudnya jangan kita berkata bahwa kita anak Tuhan.
Anak Tuhan itu penuh kasih ya, ada kasih dalam hidupnya, ada kepedulian, ada apa lagi? Ada belas kasihan gitu, ada care satu dengan yang lain. Makanya dia bilang hendaklah kasih itu jangan pura-pura, tidak titik, tanda seru, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Berarti waktu kita menjauhi segala yang jahat, waktu kita mulai mengerjakan hal yang benar, hal yang baik, kita melakukan hal-hal yang benar, tindakan kita, perbuatan kita, gaya hidup kita, bicara kita, cara pikir kita, cara bekerja kita, cara kita melayani, mungkin berumah tangga, cara pacaran kita bagi anak muda, itu akan menentukan apakah kita hidup sebagai anak Tuhan, apakah kita hidup di dalam kasih Tuhan atau tidak. Jadi oleh karena itu tanda atau bukti seseorang itu hidup dalam kasih, nomor satu, dia selalu menjauhi, dia jauh daripada hal-hal yang jahat. Dia jauh daripada perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Dia jauh daripada perbuatan-perbuatan duniawi. Dia jauh daripada kelakuan-kelakuan, tingkah laku yang tidak seturut firman Allah. Amin saudara. Ayat yang ke-9 dia bilang begini. Ayat yang 10 dia bilang begini. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Hendaklah kamu saling mengasihi. Sering sekali kita mendengar, bahkan kita mungkin mengucapkan bahwa sebagai anak Tuhan, sebagai gereja, sebagai orang percaya, kita harus saling mengasihi. Mungkin kita terlalu sering mendengarnya sampai kadang-kadang kita lupa gitu ya. Apa maksudnya saling mengasihi di sini? Nomor satu yang dimaksud saling mengasihi ini saling mengampuni. Hendaklah kiranya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengaku hidup dalam Tuhan atau hidup di dalam kasih, harus ada yang namanya saling mengampuni. Kenapa kita harus saling mengampuni? Karena kita tidak ada yang sempurna. Semua kita punya kelemahan dan keterbatasan masing-masing. Semua kita punya kesalahan satu dengan yang lain. Tetapi itu normal karena manusia. Tetapi yang penting apakah kita bisa mampu saling mengasihi, saling menunjukkan belas kasihan, pengampunan, saling memaafkan satu dengan yang lain. Itu nomor satu. Jadi hendaklah kamu saling mengasihi, kata firman Tuhan di sini, sebagai saudara dan saling mendahului dalam menghormati, saling mendahului memberi hormat. Waktu kita melepaskan pengampunan, bukan saja kita selain daripada kita mentaati perintah Tuhan, tapi kita juga sedang menghormati seseorang gitu ya. Kalau kita nggak mau mengampuni seseorang, berarti kita juga nggak menghormati. Oleh karena itu yang dimaksud saling mengasihi, saling mengampuni. Hendaklah kita saling menghargai satu dengan yang lain, karena kita ini sesama saudara di dalam Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita satu dengan yang lain. Artinya saling mengasihi itu hendaklah kita ini saling mendorong dalam hidup kita. Sebagai gereja Tuhan, sebagai saudara seiman khususnya, kiranya kita saling mendorong, membuktikan bahwa kita ini saudara. Saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling mendukung satu dengan yang lain, saling memotivasi untuk sama-sama maju khususnya dalam Tuhan ya, bergandengan tangan gitu ya, tidak saling melemahkan apalagi saling menjatuhkan, tidak. Itu bukan ciri-ciri orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Itu bukan ciri-ciri orang-orang yang hidup dalam kasih Tuhan. Tetapi saling menolong, saling menopang satu dengan yang lain, saling membangun satu dengan yang lain. Itulah ciri-ciri, itulah tanda dan buktinya bahwa kita ini hidup sebagai anak-anak Allah. Ya, Bapak kita, Allah kita itu Allah yang penuh kasih. Saudara ya, sebagai anak Tuhan, contohnya seperti sekarang ini. Apalagi di situasi Covid ini, saudara. Sudah tidak boleh saling merangkul gitu secara fisik itu ya. Sudah tidak boleh dekat, harus jaga jarak. Bahkan sekarang khususnya teman-teman yang ada di Malaysia, ada yang sedang lockdown gitu ya kan saudara. Jangan sempat situasi corona ini, situasi yang sangat mengerikan, mencekam ini saudara, yang sangat membuat kita tidak nyaman, bahkan ketakutan gitu ya. Ada rasa takut pastinya secara manusia ya. Jangan sempat itu membuat kita sudah hilang perhatian kita satu dengan yang lain. Jangan sempat karena semuanya ini kita lulu gua gitu, kamu aku. Pokoknya sekarang ini tidak saudara.
Mungkin kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lain karena situasi corona ini. Tetapi sekarang di tangan kita ada HP, saudara. Melalui HP kita tidak terbatas untuk saling mendorong satu dengan yang lain di dalam iman kita. Melalui HP kita bisa saling menopang, saling menghibur, saling mendukung, khususnya untuk pertumbuhan iman kita. Jangan sempat karena corona ini, karena lockdown, iman kita melempem, iman kita tidur, ya. Oleh karena itu Tuhan ingatkan kita melalui kitab Roma pasal 12 ini, dikatakan hendaklah kamu saling mengasihi. Ayo saling buktikan bahwa kita saling mengasihi. Tunjukkan, biar setan pun lihat, kuasa gelap bisa lihat, dunia ini bisa lihat. Sekalipun kita berpisah secara fisik, tetapi kita tidak berpisah. Rasul Paulus berkata kita satu roh, kita ada di dalam satu roh. Saling mendoakan, saling mengingatkan untuk bersekutu dengan Tuhan. Mari saling mengingatkan untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Jangan biarkan apapun dan siapapun untuk kita stop maju dalam Tuhan. Tidak ada yang bisa menyetop kita dan memberhentikan kita untuk kita tetap bergandengan tangan di dalam roh. Bukan dengan fisik, bergandengan tangan dalam roh, saling mendoakan. Mari terus sebagai anak Tuhan, sebagai saudara seiman, sebagai umat-umat pilihan, terus saling menopang melalui SMS, melalui WA, melalui video call. Kita terus saling mengingatkan untuk semuanya kita sebagai saudara seiman bergandengan tangan di dalam doa kita. Sama-sama mendoakan, saling mendoakan kita. Terlebih kita berdoa supaya Tuhan mengangkat virus corona ini, karena kita percaya, kita tahu tidak ada seorang pun yang bisa mengatasinya kecuali Tuhan yang Maha Kuasa, yang kita sembah, yang kita percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita yakin, kita percaya bahwa ini seizin Tuhan, karena kita percaya tidak ada satupun yang boleh terjadi di muka bumi ini tanpa sepengetahuan dan seizin Tuhan. Bukan berarti Tuhan yang mengerjakannya. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita hendak saling mengasihi. Terus saling mengasihi, artinya terus saling mengampuni, saling menopang, saling menghargai, saling mendukung, saling mengingatkan satu dengan yang lain, supaya semuanya kita tetap maju dalam Tuhan. Amin. Ingat sekali lagi, tidak ada apapun yang bisa memberhentikan kita untuk maju dalam Tuhan, untuk kita tetap bergairah di dalam Tuhan. Tidak ada, kecuali diri kita sendiri. Setan tidak punya kuasa untuk memberhentikan saya dan saudara. Manusia juga tidak punya kuasa untuk memberhentikan kita untuk tetap maju dalam Tuhan, tapi diri kita sendiri. Oleh karena itu firman Tuhan menasihati kita nih, hendaklah kamu atau kita saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Amin. Saudara, kita buka kitab Efesus. Buka kitab saudara Efesus pasal 4. Efesus pasal yang keempat ayat 32. Efesus pasal yang keempat ayat 32 saya bacakan buat kita. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Apa yang membuat kita tidak bisa mesra satu dengan yang lain? Kadang-kadang karena ada luka, ada sakit hati. Oleh karena itu tadi nomor 1 dikatakan bahwa saling mengasihi itu nomor 1 saling mengampuni satu dengan yang lain. Setelah kita saling mengampuni, baru kita bisa saling menopang, saling mendorong, saling memotivasi, saling mengingatkan untuk terus maju bersama Tuhan, saling mengingatkan untuk terus setia mengiring Tuhan, tetap bersekutu dengan Tuhan. Amin, saudara. Yang ketiga, saudara, kita lihat ayat yang ke-11 dikatakan begini, janganlah hendaknya kerajinan kendor. Saya ulangi, maaf. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini ayat yang sangat populer yang selalu kita dengung-dengungkan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Artinya apapun yang terjadi, situasi apapun yang sedang kita alami, kesusahan, ketidakenakan, kekecewaan, apapun, penderitaan mungkin, firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, jangan lemah, jangan tawar hati, jangan menyerah, gitu ya. Dikatakan jangan hendaknya kerajinanmu kendor.
Jangan kendor kerajinan kita bersekutu dengan Tuhan. Jangan kendor kerajinan kita untuk melayani satu dengan yang lain. Walaupun tidak harus kita saling bertemu saat ini. Karena melayani itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Saat sekarang ini kita bisa saling melayani. Seperti yang tadi saya kasih tahu. Kita masih bisa saling melayani lewat HP kita, lewat WA, lewat SMS, lewat video call. Ya saudara, lewat Instagram kita masih bisa saling melayani, saling memperdulikan satu dengan yang lain. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jangan lemah. Apapun yang kita alami saat ini memang tidak enak. Saat ini semua orang sedunia saudara mengalami yang namanya tekanan, kesengsaraan, krisis ekonomi. Waduh, banyak kekecewaan, sakit penyakit. Karena situasi yang sangat mencekam. Tapi firman Tuhan mengajak kita supaya kita jangan kendor kerjanya, jangan lemah, jangan stop, jangan berhenti. Artinya tetaplah percaya, tetaplah berharap kepada Tuhan, tetaplah bersemangat dan bergairah di dalam Tuhan. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan yang sudah dikuduskan, dikhususkan oleh Tuhan, biarlah roh kita tetap menyala-nyala, biarlah kita tetap semangat dan bergairah di dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya, kenapa firman Tuhan ini berkata janganlah hendaknya kerajaan kendor. Berarti dari dulu sampai sekarang pasti namanya manusia itu ada aja yang bisa membuat kita lemah, putus asa, bahkan tawar hati. Apalagi di hari-hari yang sekarang ini saudara. Ada banyak alasan membuat kita lemah dan tidak menyala, apalagi saat-saat sekarang ini. Mungkin karena ekonomi lah, pekerjaan lah, banyak. Karena situasi virus corona ini saudara. Percayakah saudara bahwa virus corona ini pekerjaan iblis? Pasti saudara. Iya, virus corona ini bisa dikatakan seperti penyakit yang betul-betul mencabut nyawa gitu ya, mematikan gitu. Tapi kita percaya oleh anugerah Tuhan, Tuhan sembuhkan saudara-saudara kita dimanapun mereka berada yang sedang terpapar. Makanya kita terus harus saling menopang. Kita sebagai gereja Tuhan harus terus semangat dan bergairah. Dikatakan sana, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi saya mau tekankan, apapun situasi yang kita alami, mungkin boru-boru ASEAN, putra-putri Sion GBI secara khusus yang ada di Mentari Kon. Mungkin saudara gitu ya, sudah nggak harus dirumahkan gitu ya, nggak bisa keluar, 2 minggu nggak keluar, itu pasti membosankan sekali. Mari tetap bersemangat, bersukacita, bergairah dalam Tuhan. Jangan biarkan situasi kondisi ini mencekam hati dan roh kita saudara. Tapi bangkit, cari wajah Tuhan, bersemangat di dalam Tuhan, bergairah di dalam Tuhan. Makanya dia berkata, kenapa dia bilang dan layanilah Tuhan. Orang kalau gak bersemangat, kita kalau tidak ada semangat gak mungkin melayani Tuhan saudara. Justru kita akan dilayani. Nah mari kita lihat kitab Amsal 18. Amsal pasal yang ke-18 ayat 14 saya akan bacakan buat kita semua. Dikatakan begini, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Mungkin saudara tidak mengalami ya. Saya rasa di hari-hari setelah corona ini terlalu banyak, hampir semua orang mengalami yang namanya kesengsaraan, penderitaan, kesesakan gitu ya, kekecewaan, sakit penyakit, masalah, persoalan, pergumulan. Ada banyak saudara. Tapi firman Tuhan berkata orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Apapun penderitaan kita saat ini, termasuk saya. Saya juga mengalami banyak penderitaan setelah corona ini saudara. Tapi mari kita bangkitkan semangat dan gairah kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak sendirian, ada Roh Kudus di dalam saya dan saudara. Ada Tuhan bersama kita. Bukankah pujian kita berkata, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin saudara. Kita percaya Tuhan ada di setiap musim hidup kita, bersama kita. Bersama Tuhan kita mampu menjalani segala sesuatu. Dan Paulus berkata, Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan di luar dari kemampuan. Mari tetap bergairah, saling mendoakan, berdoa bersama-sama. Apalagi yang sedang lockdown, khususnya di Mentari Kon. Gunakan waktu yang ada ini, gunakan waktu yang singkat kalian waktu lockdown ini. Buat doa berantai. Sehari-harian kalian gak kerja, khususnya di Mentari Kon yang sedang lockdown atau dimanapun sedang berada. Bisa saling WA atau kita video call, kita bisa berdoa bersama-sama minta belas kasihan Tuhan.
Selain daripada supaya Tuhan pulihkan bangsa kita, bangsa Malaysia dari manapun dari corona ini, kita pun jadi semangat. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan, saling mendoakan, bergandengan tangan dari jarak jauh, roh kita bergandengan tangan, kesehatian kita membuat kita lebih bersemangat lagi, saudara. Mari lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jangan mau kendor, jangan mau lemah dan putus asa. Jangan mau tawar hati. Saya yakin dan percaya kalau kita membangun hubungan kita terus dengan Tuhan, kalau kita berikan waktu untuk Tuhan, saya percaya situasi ini, kondisi sekarang ini tidak membuat kita lemah. Ya, kita akan tetap bisa bersemangat. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita lihat lagi 2 Tawari pasal yang ke-5. 2 Tawari pasal yang ke-15, 2 Tawari pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 saya bacakan buat kita. Dikatakan begini, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Rupanya supaya kita bersemangat dan bergairah harus ada usaha. Makanya di kitab Yesaya 60 dikatakan begini, bangkitlah gitu ya. Kita yang harus bangkit, saudara. Saya ulangi, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usaha. Waktu kita berusaha ada upah. Upahnya nomor 1, saudara tahu apa? Waktu kita berusaha bergairah di dalam Tuhan, nomor 1 upahnya kita bergairah, kita bersemangat. Tuhan kasih kita kekuatan, Tuhan kasih kita sukacita dan damai sejahtera. Oleh karena itu mari jangan mau lemah, saudara. Jangan mau stop, jangan mau berhenti. Pandang kepada Yesus. Jalin hubungan lewat HP saudara, saling nelpon, saling WA, saling SMS. Hidupkan suasana grup WA kita. Ya. Saling cerita firman Tuhan, saling kesaksian. Apa yang saudara rasa, apa yang kita rasa selama ada pandemi ini, saudara. Apakah iman kita sudah melempem? Apakah pengharapan kita sudah tidak ada lagi? Tidak, saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita. Makanya judulnya di atas, nasihat untuk hidup dalam kasih. Artinya nasihat untuk hidup dalam Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu dinasehati, diingatkan, diarahkan oleh Bapa kita lewat firman-Nya, supaya kita jangan sempat jatuh, apalagi tergeletak. Ya, karena ada Roh Kudus yang menopang saya dan saudara. Kita buka satu ayat lagi, 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kedua dikatakan begini, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Mungkin kita tidak bisa memberitakan firman Tuhan secara langsung. Kita bisa berbicara tentang firman, kita bisa berbicara tentang isi hati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca, atau lewat khotbah yang kita dengar. Kita bisa share satu dengan yang lain. Dan ini corona gak bisa halangi kita. Situasi kondisi gak bisa halangi kita, saudara. Lockdown pun bisa. Saling kirim firman Tuhan. Setiap hari saudara baca Alkitab, apa yang Tuhan bicara lewat pembacaan firman Tuhan, saudara boleh kirim ke grup kita. Saling memberkati satu dengan yang lain. Itu akan membangkitkan iman dan semangat kita. Itu akan membangkitkan gairah kita. Makanya tidak ada alasan untuk kita tidak bergairah dalam Tuhan. Tidak ada apapun yang bisa memberhentikan, menyetop saya dan saudara untuk maju untuk dalam Tuhan. Kenapa? Apalagi sekarang kita ada HP Android lagi. Ke seluruh dunia kita bisa berhubungan, saudara. Mungkin kita gak bisa bertemu, tapi kita bisa video call, bisa teleponan, bisa SMS-an, bisa WhatsAppan, bisa pakai Instagram, semuanya. Dan kita bersyukur untuk hal itu. Jadi tidak ada alasan untuk kita lemah, tidak ada alasan untuk kita berkata, oh sekarang kan gak gereja, gak ada ibu gembala dan bapak gembala gitu. Enggak, saudara. Ada gembala agung kita, Yesus ada di dalam kita. Di mana kita berada, dia ada di sana. Ada Alkitab di tangan kita, ada HP Android di tangan kita, saudara. Amin. Mau lihat pujian penyembahan di HP kita ada, mau lihat khotbah ada, mau dengar firman Tuhan lewat HP ada. Jadi tidak ada alasan untuk kita lemah, tidak ada alasan untuk iman kita tidak bertumbuh di musim pandemi ini. Mungkin
walaupun kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, kita tidak mungkin buat Bible study, praise and worship seperti biasa, tapi kita tetap bisa kerjakan secara pribadi di rumah kita masing-masing, di tempat tinggal kita masing-masing. Amin. Nah, yang terakhir saudara, ayat 12 dikatakan bersukacitalah dalam kesesakan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara, coba perhatikan, bersukacitalah dalam pengharapan. Artinya kata Tuhan begini saudara, tetaplah percaya dan berharap kepada Tuhan. Jangan sempat karena situasi, kondisi, masalah, persoalan, pergumulan, ekonomi, pekerjaan, kita udah hilang kepercayaan, kita hilang pengharapan, seakan-akan dunia ini sudah mau selesai gitu. Enggak saudara. Bersukacita dalam pengharapan artinya kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita masih hidup, masih bisa bernapas, kita bersyukur kepada Tuhan di hari-hari ini saudara. Tetaplah percaya bahwa Tuhan ada, Tuhan masih ada bersama kita. Tuhan masih ada di muka bumi ini, Roh Kudus masih ada bersama kita. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Tetaplah mengandalkan Tuhan. Nah, orang yang berharap percaya kepada Tuhan pasti akan memiliki hubungan dengan Tuhan. Orang yang percaya dan berharap senantiasa kepada Tuhan pasti akan memiliki sukacita, pasti akan memiliki semangat dan gairah. Kenapa seseorang bisa gak ada sukacita, lemah? Karena dia sudah hilang pengharapan. Mungkin dia sudah kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Dia mungkin sudah gak percaya lagi ada Tuhan atau tidak gitu. Makanya firman Tuhan menasihati kita, dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Artinya tetaplah percaya dan berharap kepada Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus. Amin. Waktu kita percaya dan berharap kepada Tuhan, maka di situ sukacita akan mengalir melimpahi hati kita. Filipi 4 berkata, boleh kita baca yuk Filipi pasal 4. Apa kata kitab Filipi? Pasal yang keempat ayat 4 dikatakan begini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kau katakan bersukacitalah. Artinya apa bersukacitalah dalam Tuhan? Bersukacitalah karena kita percaya Tuhan masih ada. Amin. Masih percayakah saudara bahwa Tuhan ada dalam hidup saudara? Saya yakin dan percaya, sehingga saudara bisa mendengarkan khotbah ini ya. Bersukacita senantiasa. Sekali lagi kau katakan bersukacitalah, kata kitab Filipi. Dan yang kedua dia bilang bersabarlah dalam kesesakan. Namanya orang kalau lagi kesesakan, terdesak ya, sulit sabar. Tetapi itulah arahan Tuhan, nasihat Tuhan kepada saya dan saudara anak-anaknya. Makanya kehidupan kita bukan rata-rata, tapi harus di atas rata-rata. Sabarlah dalam kesesakan. Haleluya. Saudara, kita tidak akan pernah bisa sabar kalau kita tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kita tidak bersekutu dengan Tuhan, kalau kita tidak tenggelam dalam hadirat Tuhan, tertanam dalam firman Tuhan, nggak bisa saudara. Tetapi saya yakin dan percaya kalau saudara tenggelam dalam hadirat Tuhan, memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan, saudara tertanam dalam kebenaran firman Tuhan, saudara percaya kepada Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus, maka saudara akan memiliki yang namanya kesabaran. Sebab kesabaran adalah buah roh, salah satu buah roh saudara. Mari kita buka 2 Timotius. Kita kembali ke Timotius. Pekerjaan yang paling tidak enak itu yaitu sabar. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kelima dikatakan begini. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Namanya menderita itu gak sabar, tapi itulah nasihat Tuhan. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudara, corona atau tidak corona, kita punya tugas. Setelah kita melayani Tuhan lewat persekutuan intim kita secara pribadi, kita harus melayani sesama kita. Sekali lagi saya ingatkan, zaman corona ini, masa corona ini, kita harus tetap melayani lewat HP kita. Masih ada tanggung jawab kita. Ada, kecuali saudara tidak punya HP, itu pun masih ada, saudara bisa berdoa banyak ya. Melalui HP kita masih bisa memberitakan Injil. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kita bisa saling menopang, saling memotivasi, itu pemberitaan Injil. Saling mendoakan lewat HP. Ibu sering sekali berdoa lewat HP, karena ini situasi corona, gak sembarangan kita pergi ke sana kemari. Kalau ada yang sakit nelpon, ya saya doa lewat HP, video call, entah keluarga, entah teman,
Ayo kita berdoa. Ada teman-teman yang sakit, lewat HP saya akan berdoa, video call, saya akan tepang tangan dari jarak jauh. Karena saya percaya kuasa Tuhan tidak berubah. Kuasa Tuhan tidak jadi lemah karena jarak dan waktu. Bukankah ada kuasa dalam nama Yesus? Amin. Jangan sempat karena corona kita sudah seperti orang yang tidak kenal satu dengan yang lain. Saudara, jangan biarkan situasi kondisi sekarang ini untuk membuat kita jauh dan semakin jauh dari hadirat Tuhan. Iblis dengan segala tipu muslihatnya akan pakai segala macam cara lewat pikiran kita supaya kita makin hari makin jauh. Salah satu melalui virus corona ini. Bukankah salah satu karena virus corona ini kita gak bisa beribadah? Bukankah itu betul-betul nyata sekali cara setan supaya kita khususnya gereja Tuhan tidak bisa bergandengan tangan untuk memerangi pekerjaan iblis, saudara. Mari jangan biarkan apapun memberhentikan saudara. Melalui HP kita masih bisa melayani satu dengan yang lain. Melalui HP Android yang kita pegang kita bisa memberitakan Injil sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Ya, dan yang terakhir dikatakan apa, saudara? Dan bertekunlah dalam doa. Saudara, betapa penting dan harusnya kita bertekun dalam doa. Namanya bertekun itu, saudara, tidak ada alasan karena A, B, C, D tidak berdoa. Bertekun artinya itu tetap setia apapun kondisi kita, apapun keadaan kita. Kita harus tetap setia bersekutu dengan Tuhan. Kenapa kita harus bertekun kita harus bertekun dalam doa, saudara? Karena doa adalah sarana kita untuk senantiasa boleh berkomunikasi dengan Tuhan. Lewat doa, salah satu, doa adalah napas kehidupan saya dan saudara sebagai orang Kristen. Doa adalah salah satu jembatan kita bersekutu, berkomunikasi, berhubungan langsung dengan Sang Pencipta kita. Doa juga membuat kita tetap kuat menjalani hari-hari kita. Doa juga membuat kita bergairah. Doa akan membukakan pencerahan bagi kita. Melalui doa juga kita mulai ada kehausan, kelaparan akan firman Tuhan. Doa akan membuat kita makin hari makin sabar. Di dalam doa kita akan diinsapkan oleh Roh Tuhan siapa kita dan siapa Tuhan. Di dalam doa kita akan diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan apa yang harus kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam doa kita akan diterangi hati dan pikiran kita. Karena orang yang berdoa, setelah berdoa pasti mencari firman Tuhan. Dan waktu dia merenungkan firman, membaca firman, maka dia akan mendapat pencerahan, dia akan mendapat kekuatan, dia akan mendapat penghiburan, dia akan mendapat hikmat, pengetahuan yang tidak bisa dibeli di dunia ini, tetapi bisa kita dapatkan lewat Alkitab kita. Alkitab mencatat, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ada banyak ayat Tuhan berkata, berdoalah dan berjaga-jagalah. Ada lagi Tuhan Yesus berkata, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga dengan aku? Ada lagi Tuhan berkata, janganlah jemu-jemu berdoa. Bahkan dikasih satu kali perumpamaan antara hakim yang lalim dengan seorang janda, saudara. Mari kita dengar-dengaran dengan nasihat Tuhan. Ini nasihat firman Tuhan buat saya dan saudara. Tuhan begitu baik. Ada banyak nasihat firman Tuhan mengingatkan kita kembali supaya kita jangan sempat jauh dan hilang dari hadapan Allah. Doa akan membuat kita terikat dengan Roh Tuhan. Sekali lagi, doa akan membuat roh kita terikat dengan Tuhan. Doa akan membuat kita melekat dengan Tuhan. Doa akan membuat kita ada dalam koridor Tuhan. Doa mendatangkan hadirat Tuhan. Doa mendatangkan kuasa Tuhan. Doa mendatangkan mujizat Tuhan. Doa mendatangkan keajaiban Tuhan. Doa mendatangkan jawaban-jawaban permohonan kita kepada Tuhan. Melalui doa kita bisa bertemu dengan Tuhan. Salah satu, saudara. Dan jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti berkomunikasi dengan Tuhan. Doa adalah membuat kita bergaul erat dengan Allah Bapa kita di surga. Sehingga hidup kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Hidup kita akan terus bergairah. Ingat baik-baik, waktu kita berdoa, nomor satu yang kita terima adalah kedamaian, sukacita, kekuatan, pengharapan, iman kita bertumbuh, saudara. Amin. Nasihat firman Tuhan lewat kitab Roma buat kita semua malam hari ini, pagi hari ini, yang ibadah pagi, yang ibadah siang, yang ibadah malam.
Saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan ini, hidup kita, hati kita dibaharui. Amin saudara. Demikianlah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan, doa dan harapan saya dimanapun saudara berada, terlebih jemaat GBI Bandar Sandui Mentari Kuala Lumpur Malaysia. Biarlah kiranya lewat firman Tuhan yang singkat ini, kalian semua di sana semakin bergairah dalam Tuhan, semakin bersatu di dalam Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Tuhan ya. Amin saudaraku. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau angkat satu pujian di hadapan Tuhan sebagai komitmen kita, sebagai pernyataan kita. Kita katakan, penolongku adalah hanyalah dirimu. Mari mengandalkan Tuhan, harapkan Tuhan untuk segala sesuatu. Bersekutulah dengan Tuhan. Naikkan pujian ini sebagai pernyataan kita, sebagai permohonan kita. Kita katakan, saatku dalam kesesakan, saatku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, penolong, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan, penolong, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, Kau Bapa kami yang setia, Kau Allah kami yang setia, Kau Tuhan kami yang setia. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami percaya kepadamu. Yesus, Kaulah kekuatan kami, andalan kami, Kaulah pengharapan dan sukacita kami Tuhan. Kami bersyukur, kami sembah Kau, kami puji. Haleluya. Terpujilah namamu. Shikara labayara marashandara labayara mashane. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Demikianlah pernyataan hati kami di hadapan Tuhan.
Kami percaya Tuhan Kaulah penolong kami untuk segala sesuatu, khususnya di musim pandemi ini, bahkan dari dulu sampai selama-lamanya. Allah Roh Kudus, Kau penolong, penghibur kami, penuntun kami. Engkau yang memampukan kami Tuhan. Engkau yang meneguhkan, menguatkan iman percaya kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus ada yang tidak terbatas dalam diri anak-anak-Mu. Materikan firman-Mu dalam hati umat-Mu dimanapun mereka berada yang mendengarkannya. Berkati mereka. Biar lewat kebenaran firman-Mu hati mereka, iman mereka diteguhkan Tuhan. Mereka disegarkan Tuhan. Mereka diberikan pencerahan Bapa di surga. Lewat kebenaran firman-Mu kami akan memulai lagi kehidupan yang lebih bergairah bersama Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Berkati mereka dimanapun mereka berada. Terlebih hamba berdoa, lindungi dan tutup bungkus setiap pribadi, bahkan keluarga besar mereka dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan dari segala bentuk yang merugikan pekerjaan setan iblis, terlebih virus corona dan sejenisnya, di dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu yang lemah saat ini, aku berdoa Kau kuatkan, yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang jatuh Kau angkat, yang berdosa Kau ampuni di dalam nama Yesus. Yang kekurangan Kau cukupkan meja makan mereka. Yang bersuah hati Kau hiburkan dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Yang berdosa Kau ampuni. Terima kasih Bapa. Terpuji termulia nama-Mu, segala kemuliaan, hormat, puji, syukur kami bagi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan hari ini. Doa dan harapan saya dengan Bapak, Saudara, tetap semangat dan bergairah dalam Tuhan, tetap setia dalam Tuhan, tetap ada dalam koridor Tuhan. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap jaga kesehatan, pakai protokol kesehatan dimanapun saudara berada, dan tetap bersyukur dalam Tuhan. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom buat kita semuanya.